Hello everyone, kali ini kita akan bahas tentang soal TOEFL bagian structure dan triknya adalah subject and verb agreement. Jadi kesepakatan antara subjek dan verb. Subjek dan verb itu harus sesuai. Nah, ini dia triknya. Kalian harus perhatikan penanda waktu atau keterangan waktu yang ada dalam kalimat. Karena penanda waktu akan menentukan tenses yang dipakai dalam kalimat. Yang kedua, pilih bentuk kata kerja yang sesuai dengan penanda waktu atau tenses. Cocokkan dengan subjeknya. Jika subjeknya adalah singular, kalian harus memilih kata kerja singular juga. Begitu pula dengan sebaliknya. Kalau subjeknya itu plural, maka kata kerjanya harus plural juga. Nah, mari kita lanjut. Di sini ada contoh ya. Neymar ini adalah satu orang dan keterangan waktunya itu every morning. Artinya kalau ada kata every morning, every weekend dan sebagainya, itu pasti present tense. Nah, ingat subjeknya itu satu orang. Kalau di present tense, kata kerja itu kalau subjeknya satu orang ditambah s atau is. Kalau untuk satu orang. Nah, di sini kata kerjanya adalah walk tambah s. Kenapa tambah s? Karena Neymar di sini adalah satu orang. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini in 1960. Nah, ini adalah kejadian atau waktu yang telah berlalu, maka pasti tensesnya adalah past tense. Dan kata kerja untuk past tense itu bentuk kedua. Apapun subjeknya, mau itu tunggal ataupun plural, pasti kata kerjanya bentuk kedua. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, lanjut kita ke auxiliary verb. Nah, sebelum kita ke contoh soal dan pembahasannya, kalian harus pahami auxiliary verb ini. Kalau ada subjek I itu akan berpasangan dengan am kalau dia present. Oke, kalau dia past maka berpasangan dengan was. Kalau dia present, dia akan berpasangan dengan have. Kalau dia past akan berpasangan dengan had. Kalau dia present berpasangan dengan do. Dan kalau dia past akan berpasangan dengan did. Jadi cara bacanya itu dari samping ya. Seperti ini ya. Kalau you Dewi itu akan ketemu dengan are kalau present, past kalau were. Kalau present dia ketemu have, terus past ketemu had, dan present ketemu do, past itu ketemu did lagi. Nah, intinya selain you Dewi, subjek ataupun kata benda yang lebih dari satu, maka menggunakan are, were, have, had, do, did, itu tergantung tensesnya. Entah itu dia past ataukah present. Begitu juga dengan it, see, he, itu akan ketemu dengan is, was, has, had, does, dan did. Tergantung dari tensesnya, entah itu present ataupun past. Nah, mari kita ke contoh soal dan pembahasan biar kalian lebih paham. Di sini, kalian harus fokus pada keterangan waktu. Dan di sini tidak ada keterangan waktu, maka kalian fokus lagi kemana? Ke subjek dan verbnya. Dan di sini kita sudah menemukan subjeknya, economics, dan verbnya kita belum temukan. Nah, artinya di bagian yang kosong ini kita harus isi dengan verb. Nah, economics ini adalah subjek tunggal, meskipun dia berakhiran s di sini. Jadi economics itu karena dia adalah cabang ilmu, maka dia tunggal. Tinggal kalian pilih antara are, were, is, atau have. Are ini adalah untuk jamak, berarti kita eliminasi. Were juga untuk jamak, have juga untuk jamak, maka jawaban yang benar adalah is. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Keterangan waktunya adalah everyday. Everyday itu artinya dia simple present karena ada kata every di sini. Nah, dan the library ini adalah apa? Subjek, dan dia subjeknya tunggal. Cari yang tunggal yang mana? Are ini jamak, eliminasi. Were juga jamak, have juga jamak, maka jawaban yang benar adalah is karena dia tunggal. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ada lagi kata every di sini, berarti dia present tense. Oke. Kalau present tense, kalian lihat subjeknya adalah she,
Dan di sini belum ada kata kerja, berarti kita butuh kata kerja. Ingat, si ini adalah orang ketiga tunggal. Artinya kata kerja itu akan berakhiran S atau ES. Maka kita hilangkan study, berakhiran ed juga kita hilangkan, berakhiran ing juga kita hilangkan. Maka jawaban yang benar adalah studies. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pertama, kalian harus fokus pada keterangan waktunya. Keterangan waktunya adalah yesterday, berarti dia kemarin. Kita cari subjeknya, ada my father. Di sini belum ada kata kerja, artinya butuh kata kerja. Karena dia yesterday itu pas, maka kata kerjanya adalah bentuk kedua. Kalau keterangan waktunya masa lalu, bentuk kata kerjanya itu bentuk kedua. Go ini bentuk pertama, goes ini bentuk pertama tambah es, berarti bukan. Gone ini bentuk ketiga, dan when ini adalah bentuk kedua, maka jawaban yang benar adalah delta. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini tidak ada keterangan waktu. Kalau tidak ada keterangan waktu, itu artinya kalian tinggal fokus saja pada pilihan yang ada. Kalian fokus ke subjeknya dulu, teknologi. Teknologi ini, or technology, itu subjeknya singular. Jadi kalian cari yang singular di sini. Change ini untuk plural, salah. Changing ini harus ada to be di depannya, salah juga. Have ini untuk past. Nah, have ini untuk jamak, has ini untuk singular. Ingat, seperti tabel yang di awal tadi, has itu untuk singular. Maka jawaban yang benar adalah alpha. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kalian lihat dulu, you di sini adalah subjek. Nah, ya kira-kira yang mana jawabannya ya? Nah, pilihannya itu bisa kata don't atau are. Nah, berarti dasan ini kan untuk singular nih. Not ini harus ada are di depannya, harus to be dulu, berarti salah. Nah, kenapa jawabannya adalah bravo? Yang benar adalah bravo. Itu karena do itu harus ketemu dengan kata kerja. Nah, ini adalah to be dan ini kata kerja, jadi tidak sesuai. Maka jawaban yang benar adalah bravo. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 ini gampang sekali. Kalian lihat modal di sini ada can, berarti setelah modal itu akan ketemu dengan kata kerja. Karena pilihannya adalah kata kerja, can ini harus bentuk pertama. Nah, kalau dia bentuk pertama, open sini dihilangkan. Ini juga akhiran ed dihilangkan. Opening juga dihilangkan. Maka jawaban yang benar adalah Charlie. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, kalau soalnya seperti ini, kalian harus hati-hati. Ini bisa jadi subjek, ini juga bisa jadi subjek. Nah, triknya adalah kalian ambil subjek setelah or ini. Maka subjeknya ini adalah plural gitu kan, subjek plural. Lebih dari satu karena ada es terakhirnya. Nah, kalian tinggal pilih yang mana cocok. Is ini untuk singular, was juga untuk singular, has juga untuk singular. Are ini adalah untuk plural, seperti itu. Mari kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini kalian diminta untuk cari kata kerja ya. Nah, kalian tinggal perhatikan ada kata each. Each itu tunggal. Cari kata kerja tunggal. Kata kerja tunggal itu selalunya berakhiran es ya. Nah, di sini kalian antara mana? Oh, gampang sekali. Cuma ini saja. Maka jawabannya adalah bravo. Receive ini untuk plural. Ini harus ada to be-nya di awal. Terus ini adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, lanjut ke soal nomor 10. Everybody. Ini juga subjek singular ya, atau tunggal. Cari yang tunggal di sini. Are ini adalah jamak, were ini jamak, have juga jamak. Maka jawaban yang benar adalah delta. Lanjut ke soal ini. Ini adalah cari kata yang salah. Nah, fokus saja sama kata kerja. Kalau ada kata kerja yang bergaris bawah, itu bisa jadi salah. Nah, mari kita lihat. The news ini adalah subjek, dan dia subjek tunggal.
Dan ada kata kerja are. Are ini kata kerja jamak atau plural. Karena subjeknya tunggal, berarti are ini salah. Kita butuh tunggal juga di situ. Maka kalian pilih bravo. Jadi untuk nomor 11 ini cari kata yang salah. Nah, di sini cari kata yang salah yang mana? Nah, ada kata kerja bergaris bawah, kalian fokus. Oh, ternyata ada subjeknya si ini tunggal. Kata kerjanya harus tunggal juga, berarti ini juga salah. Yang benar kan studies itu. Berakhiran es. Lanjut ke soal nomor 13. Nah, di sini ada keterangan last month, artinya bulan lalu berarti sudah berlalu. Nah, kalau sudah berlalu itu kata kerjanya pasti bentuk kedua, berarti go ini salah, ya harusnya diganti dengan when. Seperti itu. Soal nomor 14. Nah, di sini ada lagi kata every. Every ini tunggal. Sedangkan have ini itu jamak, seharusnya has. Maka jawaban yang harus kalian pilih adalah alpha karena kita diminta untuk cari kata yang salah. Seperti itu. Soal terakhir, di sini kalian bisa fokus, subjeknya adalah the manager and his assistant, artinya subjeknya itu jamak. Nah, sedangkan is ini untuk tunggal, maka dia salah. Harusnya are di situ. Seperti itu ya. Untuk mengerjakan soal tuple structure, fokus pada subject and verb agreement-nya.